Tapi kalau cita-citanya semangat, ya, tak ada apapun, insya Allah akan terkabulkan. Ya. Orang bijak mengatakan dengan semangat akan ada 1000 jalan. Berbeda dengan orang geblok, ya. Orang malas itu ada 1000 alasan. Jadi karena pemalas ada 1000 alasan. Kalau orang semangat ada 1000 jalan. Maka kalimat yang paling bijak yang bisa Pak Hadi sampaikan dalam kesempatan siang hari ini tanggal 24 Sya'ban, ya, artinya 6 hari menjelang kita Ramadan. Sebagaimana kita lihat tayangan di mana-mana tadi malam, di Bandung, di Jakarta, di Malang, di seluruh Indonesia, mereka beramai-ramai pawai obor. Jadi ternyata apa yang disampaikan biasa dijalankan oleh Pondok Minhajul Talibin ini hal yang tidak salah. Nanti malam kita juga akan pawai obor. Obornya pakai lilin. Orang boleh pawai lilin. Pawai insya Allah nanti malam. Tujuannya adalah marhaban ya Ramadan, marhaban ya ahlul Quran, insya Allah. Jadi kalimat pertama yang ingin Pak Hadi sampaikan, padahal 6 bulan ini Pak Hadi sudah tidak pidato lagi, ya, untuk sementara 6 bulan ini. Tapi hari ini Pak Hadi dalam keadaan sehat walafiat, inginnya panjang umur, terus menyertai anak-anakku sekalian, bahkan ketunggu anaknya. Yang paling afdol dalam pandangan Pak Hadi adalah yang paling banyak anak, biar Minhajul Talibinnya penuh. Amin ya. Ya kalau anaknya Agus 5 yang laki-laki, 5 yang perempuan, 50% saja di pesantren itu sudah 5 orang. Tinggal cari ya 95 yang lain itu SMP Yamin sudah penuh, insya Allah ya. Tapi yang belum dapat anak, yang getol-getollah berdoa dan bekerja. Rajin-rajinlah berdoa dan bekerja. Enggak cukup berdoa doang, tapi harus juga bekerja, kan? Dan disampaikan ya, kalimat yang pertama yang ingin disampaikan adalah kalimat jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah akan senantiasa memberikan balasan terhadap saudara-saudara, anak-anakku, adik-adikku semua dengan balasan yang lebih indah. Ahsanal jaza, kalimatnya pakai ahsan, artinya lebih bagus dari pengorbanan yang saudara korbankan. Mudah-mudahan lebih bagusnya bisa 10 kali lipat, lebih bagusnya bisa 100 kali lipat, atau balasannya wallahu yudha'ifu liman yasha. Sama aja kok. Ya. Senantiasa Allah akan melipat gandakan apa yang Allah hendaki. Gak apa-apa. Ini lagi ada ceramah di TV One itu. Ada semangatnya, ya. Semangat Sulaimani juga. Orang hari ini nggak boleh bermimpi kapan anak saya masuk ITB, kapan anak saya masuk UGM. Jangan. Mimpi itu terlalu rendah. Kapan besok saya jadi rektor di ITB, kapan saya jadi rektor di UGM. Itu cita-citanya. Artinya cita-cita kita lebih tinggi, ya, beberapa langkah dari umumnya cita-cita manusia lain. Maka Pak Haji mengatakan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah akan membalas kalian, anak-anakku, adik-adikku, cucu-cucuku, ya, dengan balasan yang lebih dalam urusan ekonomi, dalam urusan pendidikan, urusan rumah tangga, urusan segala-gala. Anda lebih, ya, ekonomi mudah-mudahan lebih sukses saja kan bangga. Ucapkan terima kasih ya. Ada hingga. Jadi ahsanal jaza, balasan yang lebih indah. Urusan rumah tangganya juga lebih, Pak Haji akan teramat sangat indah kalau mendengar Santi Minhaj dengan pasangannya begitu mesra, ya, begitu indah. Alhamdulillah laporannya sudah sekian tahun, jangankan bertengkar katanya, berbeda pendapat saja, berbeda pandangan saja, nggak pernah sedia, sejalan, sekata. Itu kan indah banget ya, terowongan luar biasa. Jadi artinya kalaupun ada hal-hal yang memancing-mancing tapi ditahan. Itu Pak Haji pernah kan, ketika menjelang wukuf di Padang Arafah, ya, ada 3 orang jemaahnya Ki Usman Bakar
baru datang ke Mekah mau melaksanakan tawaf umroh, tawaf pertama bayangkan. Itu kesalahannya kesalahan dia. Semua orang masuk mobil mau berangkat, katanya dia ada kunci yang ketinggalan, ngajak temannya 2 orang masuk ke kamar. Jadi akhirnya ketika 10 bis berangkat, dia terkunci di kamar. Ya, nangis semua kalimat dari 2 orang itu kata-katanya subhanallah banyak banget. Tapi dari 3 orang itu paling salut anak si Jiwong jemaah haji sama itu tidak melontarkan kalimat apapun, diam dan menangis dan menangis. Kalau yang lain tuntutannya mana ketua Ragu, mana ketua Rombongan, mana ketua KPI, banyak Pak. Ya, orang pun nggak ada yang berani mendekati, ya. Semua orang diusir, ya. Baru Pak Haji agak belakang, udah mundur semua. Jadi akhirnya Pak Haji lebih marah, cebrek lawangin Pak Haji. Ayo, siapa tinggal ngambek mani? Ditangkang Pak Haji. Mumpung ada di Masjidil Haram, ayo silakan marah-marah. Dan terus marahi orang lain yang salah dan yang salah. 100 bis nih, 10 bis, semua orang yang nggak bersalah berangkat ke Mekah, ke Madinah. Anda itu kesalahan itu bukan pada orang lain itu akan menyalahkan diri sendiri. Makanya orang pada ngomong banyak guguk. Wis, untuk saling menyalahkan mati. Ayo buru-buru baju wudu. Karena suami-suami ini ada. Ayo kita berangkat lagi ke Mekah. Padahal perjalanan 13 kilo. Pak Haji minta izin sama Kiai, ada jemaah yang ketinggalan. Padahal Pak Haji untuk kedua kali bertemu ke Haram 13 kilo, ruangan di Asam. Ayo Pak, berangkat lagi. Itu bapak-bapaknya juga menangis jalan-jalan. Bapaknya kayak ini nyong ya, rumah tangga selingkuhan tahun, lebih dari 30 tahun. Katanya juga pernah bertengkar, hari ini sedih temen katanya orang Jawa. Ternyata Nabi Rekwirke adalah wong sing emang tidak berkata-kata satu kata-kata. Boro-boronya nenek kiai, boro-boronya nenek babaturan, diam dan menangis. Itu Pak Haji ngalem orang bodoh biasa, mungkin orang tamat sapina, orang tamat apa, dalam posisi seperti kayak gue, dia hanya menangis dan diam, orang pernah kata kenapa. Itu luar biasa. Cuma orang ngomong. Maka berarti gambaran makan yang cewek dan yang diam. Jadi orang semangat itu akan ada 1000 jalan. Tidak semangat, belum hanya ada 1000 alasan. Maka Pak Haji mengucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jazaa. Jadi kepengin dan cita-citanya Pak Haji. Jadi silaturahmi ini jangan sampai putus. Ya, sampai kapan? Sampai kapanpun. Kang Haji ingat beberapa Kiai Buntet itu ngomong secara khusus di samping Pak Kentut, Kiai Babas yang selalu berkata, Kiai Ade sering ngomong, kalau wali santri, kalau yang namanya alumni itu posisinya katanya ibarat bolham itu adalah bolham. Ya, penting ya. Bolhamnya berapa watt itu sangat penting itu. Ya. Kalau bolhamnya 100 watt, 20 watt itu juga penting. Tapi ada sesuatu yang lebih penting dari sebenarnya itu. Silakan bolham itu pasang, Anda dipasang. Watannya berapapun watan ya, yang di dalam bolham itu, kalau tidak ada sambungan kabel yang nempel sama jatiluhur, mana bisa dibedakan itu. Semuanya hanya ada bolham-bolham yang tidak menyala, walaupun kekuatan-kekuatannya beda-beda. Baru kelihatan beda-beda kan setelah nyambung. Insya Allah bukan Pak Haji ngolo dan bukan Kiai Buntet ngolo, nilai silaturahim itu tidak boleh putus. Pak Haji mengatakan ada 3 orang tua yang posisinya sama, nggak boleh beda-beda. Satu adalah orang tua yang telah melahirkan kita, ayah dan ibunda kita, mama dan papa kita, Mimi, karo bapaknya kita. Ada orang tua yang telah mendidik kita, adalah guru-guru kita. Yang ketiga adalah orang tua yang telah memberi hadiah kepada kita. Sagluntung anak wadon adalah bapak mertua. Sagluntung anak lanang
adalah bapak mertua juga. Ente kan orang pernah ngurusi, waktu Ramadan ujung-ujung terima ayu, terima usaha saya Jepang, terima enak, ya kan? Orang pernah ngurusi kan anak siapa, anaknya, makanya anak mertua saya, maka mertua saya adalah orang tua saya. Apalah kena yang salah ya? Harus ada apa-apanya. Ya. Kewajiban kita untuk berbakti, jangan haknya yang kita tuntut, kewajibannya berhak. Nah, ada suatu saat Nabi Daud itu ya lagi memberikan ceramah begini. Tiba-tiba ada tamu istimewa, sangat istimewa. Ya, saking istimewanya, semua orang yang ada di lingkungannya, bulu kuduknya berdiri semua. Pada ngatur rambutnya, tapi berhenti. Ternyata tamu yang datang itu malaikat Israil. Biasa dari Israel bari nyamper, mampirlah sadela ke bari jemputi orang yang ada lingkungan dia aja. Bari mampir Nabi Daud. Si kalewat mana jemputi ya. Terus mampir Nabi Daud. Lalu Nabi Daud itu membocorkan, katanya orang yang di pojok itu, tuh yang di pojok tuh, yang bajunya kuning, katanya, itu dalam catatan saya tuh ada tuh tinggal 20 hari lagi tugas saya. Apa enggak sekarang aja bukan di sini? Jangan 20 hari lagi. Subhanallah. Orangnya kan dikasih tahu, cuma Nabi Daudnya dikasih bocoran. Jadi seperti itu. Kekasih Allah itu sudah tahu. Sana pojok lain itu sana. Dan tenang aja, tenang. Kayak bocoran kalau perlu ditandai. Bayangkan orang, namun di pasien gitu keterangan. Sedangkan kematian mesti bakal gitu ya. Tiba-tiba setelah lebih dari 10 tahun itu Nabi Daud masih bertemu dengan orang yang ditunjuk malaikat Israil yang katanya 20 hari lagi mau mati. Amang orang babakan teh ya, kemana? Anak itu orang wajib koneng. Oh Tuhan. Itu langsung kenal kan mudah kan ya? Kesopannya. Iya. Gak lama kemudian malaikat Israil katakan, Israil, kok Anda berbohong? Itu kemarin memberi kebocoran kepada saya, untung saya udah naik di bejani, wow. Jadi 10 tahun masih anak baik. Kata malaikat Israil, betul sekali, ya, betul sekali bahwa saya sudah dapat perintah dari Allah untuk mencabut nyawa orang itu. Namun setelah pulang dalam silaturahim paduka, dia mengunjungi ada saudara yang seumur hidup nggak pernah dia kunjungi. Dia silaturahim mengunjungi saudara-saudaranya. Lalu Allah setelah dia bersilaturahim perintahkan saya, kata malaikat Israil, undurkanlah usia laki-laki itu 20 tahun lagi. Nanti 20 tahun lagi. Kata malaikat, itu pun mungkin kalau tidak silaturahim lagi. Nah, jadi begitu indahnya lah yang namanya silaturahim. Kan ada hadisnya kan ya? Ada, pokoknya ada lah. Apa ada? Man ahabba ayyub saqalahu fi rizqihi, ya kan ada ya? Wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Satu ya, Pak Haji ucapkan, mudah-mudahan yang kedua ya. Ini acara-acara yang seperti ini akan terasa tidak indah, tidak sedap. Kalau kata siapa yang Mansur Yusuf itu, ini yang gua demen yang gini, yang saya demen tuh yang begini ya. Jadi semakin banyak yang silaturahim itu akan semakin terasa indah. Jaga persatuan bukan sekedar sebatas hari ini, sampai hari kiamat nanti, bahkan sampai akhirat pun nggak boleh persatuan itu kita putus-putus. Akhirat nanti kita harus silaturahim. Kalau Anda belum temukan Pak Haji ada di surga, coba cek Pak Haji ada di mana. Ya, siapa tahu kalau Anda terlebih dahulu masuk surga, Pak Haji masih ada di neraka, nggak sepati, bareng-bareng unjuk rasa sama malaikat. Ya. Masa kalah sama bola FPI, bela Al-Rizik mati-matian ya, bela juga kita, saudara-saudara. Kalau guru otomatis, kalau murid yang belum masuk, Tarmedi mana Tarmedi? Dan Kapangi,
Kon ayah menuju digeret-geret kepala digeret. Kan itu dalam terus berani banget dalam terus. Terus katanya sekarang jodoh ada di mana? Di surga, ada di neraka. Enggak tahu tuh saya. Orang malaikat saja nggak berani tanya saya. Itu kan bodorannya orang-orang sufi. Ya. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi Pak Haji ucapkan terima kasih silaturahimnya. Nggak usah terlalu dipikirkan harus bawa apa. Itu sih namun anak namanya buah tangan, wajar-wajar baik. Anda mau ketemu orang tua, ketemu guru, ketemu mertua, kalau ada yang dibawa kan biasa begitu. Setelah silaturahim sama orang tua kan begitu. Anda punya mertua bawa jeruk 1 kilo 2 kilo, pulangnya bawain beras 1 karung. Mertua mah kan kayak gitu. Kan Anda, alhamdulillah enak mana dengan dulu dengan sekarang. Pasti ya beda. Kalau kali bocor-bocor kan lah kalinya teh. Masih akhirnya belum nikah. Kalau kali ini selamatkan dulu. Salam. Terima kasih. Jadi silakan dah, Pak Haji kan orang bisa nyuburi pasti. Apa yang Anda minum, apa yang Anda makan itu adalah jerih payah perjuangannya ente KB. Ya. Alhamdulillah hari ini Mang Udin sudah bisa mengakekahi anaknya tiap tahun potong domba dua terus semua tahapan bisa dilaksanakan. Hari ini bisa akekah, besok bisa korban, besok bisa umroh, besok bisa haji. Semua Anda bisa begitu mudah-mudahan. Nanti besok-besoknya bisa beli mobil. Ya. Sudah mobilnya 1 beli untuk mertua, beli untuk orang tua kan mantap ya. Menantu umrohna haji atau menghajina atau umrohna mertua nih. Kira-kira tuh mertuanya sayang nggak kira-kira? Masih kurang sayang banget kucek na apa be ya? Ada beda. Salah. Jadi setelah ini pada sarapan dingin karena mental nanti pada maghrib itu kan ada pawai biasa. Kita sambut meraban jalan Ramadan. Insya Allah tidak ada langkah yang tidak berpahala. Ya mudah-mudahan semua banyak umur, banyak rezeki, semuanya sukses. Menuju sukses berbelit-belit gak apa-apa, selalu ada 1000 jalan, gak apa-apa ya. 100 kali jatuh gak apa-apa, Anda 200 kali bangun, kan begitu ya. Gerakan tangan, gerakan hati, gerakan otak, gak boleh diam ya. Otak, hati, dan tangan harus kita gerakan. Kalau jantung itu bergerak sendiri ya. Kalau orang jantungnya nggak bergerak mati. Tukang mancing pun tukang mancing sehari-hari jantungnya tetap bergerak. Itu otaknya yang kurang bergerak. Otaknya yang kurang bergerak. Menunggu apa namanya kiamat itu hanya diisi dengan hari-hari yang tidak bermanfaat. Ya, janganlah kita kemodernan hari ini yang kita alami, jangan hanya sebagai penonton. Menunggu, ya, pakai tangan, batuk, pokok, batuk nangis. Tapi bila perlu kita menjadi pelaku. Dan itu harus bisa. Ya, harus bisa. Alhamdulillah. Kan beberapa teman kita sudah selesai kuliah. Ya namanya Pak Hajinya juga sekian usianya. Ya wajarlah sudah. Alumni paling sepuh juga siapa sih? Kan paling sepuhnya ya ketika belum resmi menjadi pesantren itu kan ya Mang Saroni itu mertuanya Mang Rahman. Kan sebelum jadi mertua ramai gasak-gasakan. Nggak apa-apa kalau sudah jadi mertua, insya Allah dihormati. Ya, jadi pesan Pak Haji tetap gesit. Ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Ya kan? Khairukum khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Itu Nabi tidak membatasi. Manfaatnya dalam ilmu syariat dari ustaz, manfaatnya dalam ilmu penerangan PLN, manfaatnya jadi ilmu teknologi, jadi insinyur. Pokoknya yang penting Anda dimanapun posisi,
Ya, yang penting dan waktu sembahyang salat itu sudah bermanfaat. Jadi Pak Haji tidak berharap semua seragam, ya. Karena wasiatnya Nabi Yakub juga terhadap anak-anaknya. Anda tahu nggak wasiatnya terhadap anak-anaknya? Ketika suruh bersama-sama mencari Nabi Yusuf, katanya yang paling masyhur nasihat itu, ya, kata-katanya, wahai anak-anakku, la tadkhulu min babi wahid wadkhulu min abwabil mutafarriqah. 10 anak-anaknya yang akan mencari adiknya, janganlah Anda berkelompok masuk satu pintu, tapi berjalanlah, masuklah lewat pintu-pintu yang lain. Itu kan artinya bisa dalam jurusan. Ya. Haji hari ini mudah-mudahan menggeluti sebagai juru berita, siapa tahu besok nanti kayak Bung Kali Ilyas yang punya TV One, ya bisa. Orang Kiai Haji Hasyim Mujadi saja jadi tokoh besar NU, berangkat dari pengurus ranting, pengurus desa dulu, nggak ujung-ujung langsung di PB. Kalau PB ini apa? Orang-orang ketimbang, ya kan? Enggak, tetap yang paling indah itu. Insya Allah kita juga, ya, teman kita adalah itu mendatangkan temannya Polri Nasional itu tadi melapatkan Qurannya luar biasa, sangat bagus. Nanti malam Polrinya juga dia, ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada halang apa-apa. Orang Tasik tapi lagi melanjut kuliahnya di Jogja, datang dari Jogja langsung. Itu alhamdulillah kita bisa mendatangkan Polri dari Yogyakarta, Polri Nasional, ya. Makanya ya sudah tentuannya sentuhan nasional. Insya Allah untuk bidang Polri kan nggak mudah. Jadi juara kecamatan juga nggak mudah. Anda katanya dia juara RT, alhamdulillah. Pesertanya 5, yang 4-nya batuk semua, ya. Insya Allah, ya. Pak Haji ucapkan terima kasih. Terus mohon dibantu. Ini acara semuanya tidur di sini aja lah, semuanya di Puangan atau mau nanti setelah acara. Jadi sampai acara 2 nggak apa-apa lah, ya. Kalau yang mau ke pekerjaannya kan bisa tengah malam berangkat. Tadi pun doakan selamat, ya. Yang mau tinggal di sini sampai munggah, ya masih banyak lah, beras masih ada. Siap, nggak apa-apa. Ya. Mudah-mudahan, insya Allah, ya. Pak Haji ucapkan terima kasih banget. Ini persatuan ini, kesatuan ini. Terus kebetulan juga kan banyak saudara-saudara kita yang pesantren nggak pulang lagi, ya. Ada Tata, Mang Johan. Ada yang gagal dari mertuanya orang Puangan, ya ada, nggak apa-apa. Kalau jangan putus, saya tidak akan menginjak Puangan lagi. Bagaimana orang yang sudah sumpah begitu? Sampaikan kepada dia, orang yang sudah sumpah untuk tidak menginjak. Misal ada orang begitu, saya tidak akan pernah nazar sumpah, wallahi tidak akan injak lagi. Itu mohon orang enggak meneruskan apa yang tidak. Itu ada hadis nasnya. Orang silaturahim sama orang tidak silaturahim bagus mana? Bagus silaturahim. Orang memutuskan sama menyambung bagus mana? Berarti apa yang dinazarkan dia ada sesuatu yang lebih bagus. Lebih bagusnya tidak diputuskan. Sudah silaturahim aja. Nazarnya bakal nggak jadi. Untuk menghilangkan dosa perdosaannya, beri saja orang miskin makan 6 orang, habis sudah bayar kifarat nazar namanya, kifarat sumpah. Tak dahar diwaktu, genep ribuan, genep jalma, tilu. Ya kan? Memberi makan kepada orang miskin, ya kan diwaktu saja sudah cukup orang miskin. Mau di mana? Kalau orang miskin makannya di yang serba aneh-aneh, serba susu, serba mentega, kayak mencetega sama aneh. Ya di mana? Semuanya alat-alat modern. Dinaik kartu masuk poster orang bisa buka. Ringkuk dari alat pahlawan. Ya Allah. Bisa jadi kan? Maka sekali-kali yang sudah punya istri, ya menjelang Lebaran, menjelang Ramadan, kali-kali nyewa hotel yang sedang-sedang aja, biar ngerasani. Sekali-kali, kalau lagi ada rezeki, niatnya mensyukuri nikmat. Bayangkan, kalau Allah tidak memerintahkan orang silaturahim, waduh, sudah kita nggak ketemu lagi.
sampai kapanpun mungkin ya. Ya kalau di akhirat sama-sama di surga. Ini naudzubillah. Nanti ketemu lagi di mana, naudzubillah ini. Kalau kita kan ingin ketemunya di surga, karena sesama orang-orang mukmin, ya, sesama orang-orang muslim. Insyaallah. Berbeda dengan Imrul Qais.